Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari konten YouTube yang kita buat. Nah, mungkin selama ini teman-teman sering mengupload YouTube, sudah ada iklannya, tapi tidak menghasilkan uang. Nah, hari ini kita akan jelaskan bagaimana cara agar konten yang kita buat itu tidak sia-sia dan bisa membantu kita untuk menghasilkan. Jadi teman-teman, untuk menghasilkan uang pada konten YouTube yang kita buat, maka pihak YouTube membuat persyaratan ya. Jadi salah satu persyaratnya adalah teman-teman harus menjadi partner YouTube terlebih dahulu dengan perjanjian-perjanjian, kemudian kita setujui. Nah, baru nanti kita bisa menghasilkan uang dari konten iklan yang ada di channel YouTube kita. Oke teman-teman, selanjutnya untuk menjadi partner YouTube, jadi teman-teman harus memenuhi minimal 2 syarat. Yang pertama adalah 1000 subscriber. Jadi subscriber teman-teman itu minimal 1000 baru boleh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jam tayang pada konten yang dibuat itu dalam 1 tahun harus mencapai minimal 4000 jam tayang. Nah, kalau dalam 1 tahun tidak terpenuhi 4000 jam tayang, maka teman-teman tidak bisa mengajukan untuk monetisasi atau menjadi partner YouTube. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang paling susah ini adalah untuk mencapai 4000 jam tayang. Jadi teman-teman buka di YouTube Studio, kemudian dikontrol. Jadi dalam 1 bulan itu teman-teman mampu mencapai berapa jam tayang. Nah, dan ditargetkan dalam 1 tahun teman-teman harus mencapai 4000 jam tayang. Kalau misalnya dalam 1 tahun tidak bisa tercapai, nah berarti teman-teman harus merecek kembali konten yang dibuat itu sehingga penontonnya tidak bertahan lama pada konten tersebut ya. Karena untuk mencapai 4000 jam tayang itu setidaknya kita membuat konten yang orang bisa menonton video kita dari awal sampai dengan akhir ya. Kalau di skip maka kemungkinan jam tayang kita akan susah tercapai 4000 dalam 1 tahun. Nah teman-teman, apakah setelah 1000 subscriber 4000 jam tayang pantas kita langsung menghasilkan uang di konten YouTube kita? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena YouTube sendiri setelah syarat pertama tadi 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, lalu kita diminta untuk mendaftarkan diri sebagai partner YouTube ya, sekaligus untuk monetisasi. Nah, pada saat kita melakukan pendaftaran, maka pihak YouTube di langkah terakhirnya akan meninjau konten yang kita upload. Jadi dilihat nanti apakah konten yang kita buat itu adalah re-upload atau banyak sekali melakukan pelanggaran hak cipta atau pelanggaran dari pedoman komunitas YouTube. Nah, kalau misalnya terjadi ada pelanggaran pada konten kita, maka kemungkinan besar pihak YouTube akan menolak kita sebagai partnernya, sehingga YouTube kita tidak akan menghasilkan uang. Nah, lalu bagaimana sih konten yang mulus ya? Konten yang mulus itu adalah konten yang dibuat oleh teman-teman secara original. Artinya memang asli buatan teman-teman, bukan mengambil download video orang lain kemudian di-upload kembali. Itu namanya re-upload dan itu adalah pelanggaran, tidak dibenarkan ya. Dan ini sangat bahaya sekali ketika kita re-upload video orang lain, karena orang lain bisa melaporkan, bisa menghapus dan melakukan tindakan lainnya ya. Nah, ini oleh karena itu teman-teman yang benar-benar pengen menjadi YouTuber, maka buatlah konten original ya. Konten original yang asli ya. Nah, ini karena kalau tidak original tadi 100% dijamin konten teman-teman akan ditolak oleh pihak YouTube untuk sebagai partner ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari apa sih di pedoman komunitas itu yang dilarang diupload oleh pihak YouTube. Jadi nanti di sana ada ya, ada. Silahkan dipelajari. Kali yang sudah subscribernya lebih daripada 1000, ada yang 2000, 3000, bahkan ada yang 10.000 subscriber, kemudian
ketika mengajukan monetisasi, mengajukan sebagai partner YouTube, tidak diterima oleh pihak YouTube. Karena itu tadi, karena adanya pelanggaran-pelanggaran pada konten. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya, ketika membuat background musik, ya, maka harus diperhatikan jangan sampai background musiknya adalah copyright. Ya, nah, karena itu juga termasuk hal yang tidak di teman-teman. Ketika sudah diterima sebagai partner YouTube, apakah kita langsung menghasilkan uang? Jawabannya tidak ya teman-teman. Setelah disetujui oleh pihak YouTube, kita sebagai partner, maka kita punya kewajiban lagi untuk mengumpulkan $10. Kalau sudah terkumpul $10, nanti pihak YouTube akan mengirimkan PIN Google AdSense ya sebagai verifikasi alamat dan nomor rekening kita. Nah, nanti kalau sudah kita menerima PIN yang dikirim dari Amerika atau Malaysia dan kita terima di kantor pos, kemudian kita verifikasi, maka pada saat itu baru kita kembali mengumpulkan dolar yang dikonversikan ke dalam rupiah itu sejumlah minimal 1.300.000 baru dikirim ke rekening kita. Jadi teman-teman, kalau dalam 1 bulan teman-teman mencapai penghasilan dari iklan YouTube itu 1.300.000 bahkan lebih, maka dijamin teman-teman setiap bulannya akan gajian dari YouTube ya. Tapi kalau misalnya viewsnya sedikit, kemudian iklannya sering di skip oleh penonton, maka ketika teman-teman tidak mencapai 1.300.000, maka dalam 1 bulan itu teman-teman tidak bisa menerima gajiannya, karena gaji kita dikirim oleh pihak YouTube ke rekening ketika terkumpul minimal 1.300.000. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya dalam 1 bulan terkumpulnya hanya 200, 500, maka kita ditabung dulu, dikumpulkan dulu ya sampai batas ambang 1.300.000 baru nanti masuk ke rekening kita. Nah, makanya YouTuber itu ada yang gajinya setiap bulan, ada yang gajinya 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, bahkan ada yang 5 bulan sekali ya baru gajian. Kenapa bisa 5 bulan sekali? Karena dia dalam 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia tidak mampu mencapai 1.300.000. Nah, jadi ini ya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui untuk menjadi YouTuber. Seperti itulah cara kita untuk mendapatkan uang. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman, begitu sudah dapat PIN kemudian sudah verifikasi langsung setiap bulan kita gajian. Jadi semuanya tergantung pada banyaknya jumlah penonton pada channel YouTube kita. Ya, makanya intinya menjadi YouTuber itu adalah kita sering-sering saja mengupload video yang original. Siapa tahu nanti di antara beberapa video original yang kita upload ada views yang banyak yang mendadak sampai penontonnya misalnya ratusan ribu ya. Dan demikian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman yang baru membangun channel. Semoga ini yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.